modifier, yang keenam diagram UML. Mungkin materi ini sudah pernah dibahas PBO sebelumnya, minggu sebelumnya itu mungkin kita bisa mengulang kembali untuk bisa lebih memahaminya ya teman-teman. Baik, selanjutnya materi yang pertama itu inheritance. Inheritance dalam Java itu istilah inheritance mengacu pada adopsi suatu properti non-private dan metode dari satu kelas atau superkelas oleh kelas lainnya atau subkelas. Inheritance sendiri itu cara membuat salinan kelas yang sudah ada sebagai titik awal untuk kelas lainnya. Untuk bisa kita memahaminya lebih lanjut, itu inheritance itu adalah pewarisan. Berarti kalau pewarisan itu ada turunannya, ada bawahannya, ada yang memberi warisan, ada yang mendapatkan warisan. Inheritance itu menggunakan keywordnya adalah ditandai oleh extend. Misalnya saja contoh, ada sebuah kelas satu orang tua aja, itu orang tuanya semisal ayah. Nah, ayahnya itu memiliki warisan. Nah, warisannya itu semisal warisan tanah dan rumah. Nah, si ayah ini memiliki anaknya semisal namanya semisal Bobby. Jadi secara otomatis si Bobby ini mendapatkan warisan dari si ayahnya. Jadi si Bobby mendapatkan tanah sama rumah. Nah, si ayah ini sebagai yang memberi warisan, yang si Bobby itu sebagai ahli warisnya. Nah, apa hubungannya sama di pemrograman? Kalau di pemrograman itu warisannya itu atribut dan metode. Kalau yang sebelumnya itu kan warisannya tanah dan rumah. Kalau pemrograman itu atribut dan metode. Nah, kalau package itu adalah cara untuk mengelompokkan kelas. Tujuannya menghindari bentrok nama kelas atau jika ada nama yang sama, serta memudahkan pengelolaan kode program terutama untuk pengaplikasi program yang besar. Ini saya sudah membuat contoh program inheritance. Nah, program ini ada kelas komputer dan kelas laptop. Nah, bagaimana cara menurunkan kelasnya? Itu dengan cara kita tulis nama chatnya dulu, lalu menggunakan perintah extend. Lalu kita bisa menuliskan parentnya. Nah, dalam kode ini saya membuat dua buah kelas. Nah, dua buah kelas itu adalah komputer dan laptop. Di situ terdapat perintah extend dengan menurunkan kelas komputer pada laptop. Nah, diikuti oleh parent class yang diturunkannya. Setelah perintah tersebut, kelas laptop itu adalah bertindak sebagai anaknya, childnya dari kelas komputer. Kelas laptop itu nantinya bisa mengakses semua properti. Jadi metode milik kelas komputer itu nanti ada hubungannya sama kelas laptopnya. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mengakses data parent kelasnya? Itu dengan cara kita memiliki satu properti prosesor. Kita memiliki properti prosesor ini dan satu metode cek komputer. Sedangkan kelas laptop itu memiliki properti merk dan metode cek laptop. Karena kelas laptopnya itu adalah turunan dari kelas komputer.
maka kita bisa mengakses semua isi kelas komputer dari objek kelas laptop. Nah, di dalam kelas belajar Java, saya membuat objek laptop Andi ini. Laptop Andi itu yang diinisialisasikan dari kelas laptop. Lah, kelas selanjutnya objek laptop Andi cek laptop ini bisa mengakses semua isi kelas laptop, yakni laptop prosesor ini dan laptop Andi merek. Nah, cek laptop ini, metode cek laptop itu seolah-olah data dan fungsi ini didefinisikan dari kelas laptopnya, kelas turunannya, ditandai dengan extends. Baik, selanjutnya untuk yang persyaratan penggunaan inheritance. Itu yang pertama adalah kelas, yang kedua itu subclass, yang ketiga superclass, yang keempat usabilitas. Yang pertama itu kelas, itu sekelompok objek yang memiliki properti umum. Subclass itu kelas yang mewarisi kelas lainnya. Yang ketiga superkelas, yang dimana kelas tempat subkelas itu mewarisi fitur yang disebut kelas dasar atau kelas induk. Usabilitas, di dalamnya itu mekanismenya memiliki fasilitas untuk menggunakan kembali kolom dan metode kelas yang ada saat membuat kelas baru. Nah, konsep ISA. Konsep ISA ini adalah sebuah relasi dari kelas turunan atau pengimplementasian interface atau sebuah cara untuk mengatakan objek ini adalah tipe dari objek yang itu. Nah, gimana contohnya? Kita kembali ke program. Semisal ISA itu bahasa Indonesianya kan adalah sebuah kan. Nah, jadi yang childnya ini, yang turunannya itu laptop. Laptop adalah sebuah komputer. Berarti itu laptop itu turunannya dari komputer. Begitu contohnya. Terus selanjutnya untuk method overloading. Untuk method overloading itu salah satu fitur dalam bahasa pemrograman Java yang dimana dua buah metode itu bisa dideklarasikan dengan nama yang sama asal parameter yang digunakan berbeda, baik dari jumlahnya, tipe data atau urutan dari parameternya. Juga bisa dikatakan metode overloading itu adalah beberapa metode dengan nama yang sama tetapi dibedakan dari jenis, jumlah, dan tipe parameternya. Untuk contoh metode overloading sendiri, ini mungkin sama ya seperti yang tadi. Itu ada kelas komputer dan laptop, yang dimana itu di dalam kelas komputer dan laptop itu sama terdapat metode check info. Namun tipe parameter keduanya ini metode berbeda. Maka ketika yang diakses adalah laptop Andi check info 16, itu akan menjalankan metode check info di kelas komputer karena parameternya itu bertipe integer. Begitu juga untuk kita memanggil laptop Andi check info ini, maka yang akan dihubungkan di sini pada turunannya yaitu kelas laptop extend komputer, karena di sini menggunakan string itu ditandai dengan nama. Terus selanjutnya pada keyword super itu digunakan untuk memanggil metode pada superclass atau
parent class, pada konsep inheritance, suatu kelas dapat memiliki child class di mana child class-nya dapat mewarisi seluruh metode dan atribut dari parent class. Selain mewarisi, metode dari parent class dapat dideklarasikan ulang pada child class untuk menjalankan operasi yang berbeda. Selanjutnya untuk access modifier, materi ini kan sudah pernah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita bisa mengulang kembali agar lebih bisa memahaminya teman-teman. Kita mengulang lagi, akses modifier itu adalah sebuah akses yang diberikan kepada sebuah sebuah variabel atau metode atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut. Ketika ingin diakses objek lain, nah apa fungsinya? Itu fungsinya untuk membatasi skop dari sebuah kelas, konstruktor, variabel, metode, atau anggota data lainnya terdapat di dalam sebuah Java. Nah, contoh sendiri dalam akses modifier itu kan ada yang dimana contohnya itu ada public, protected, terus private. Nah, public itu bisa mengakses semua kelas, sedangkan protected itu bisa mengakses semua kelas kecuali package yang lainnya. Kalau private itu hanya bisa mengakses kelasnya sendiri. Untuk diagram UML itu spesifikasinya pemodelan yang paling banyak digunakan untuk memodelkan struktur dan perilaku aplikasi. UML sendiri itu digunakan untuk memodelkan perilaku arsitektur aplikasi dan memiliki banyak jenis diagram yang digunakan untuk memodelkan aplikasi. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Ya, sebentar ya, Mas Arya ya. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dulu kepada Mbak Aro terkait materi PPT-nya. Mungkin 2 atau 3 orang. Saya persilahkan. Saya beri waktu sampai 10.32 ya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya langsung on mic aja atau enggak boleh di kolom chat kalau mau bertanya. Gimana nih yang lain? Oh, ini ada nih satu dari Aldi Firmansyah. Kak mau nanya, overloading konstruktor itu apa ya? Apakah tadi udah dijelasin? Aku udah inget. Mungkin Baro bisa jawabnya. Saya persilakan. Halo Baro. Iya, sebentar ya. Tadi kan sudah ya, konstruktor di Java itu adalah sebuah metode yang dimana itu memberikan nilai awal pada suatu objek.
yang dimana objeknya itu dibuat. Nah, programnya nanti kan dijalankan, maka konstruktornya nanti akan langsung memberikan nilai pada memberikan nilai awal pada perintah yang baru, perintah pada kelasnya yang baru, pada suatu objek, begitu. Oke, terima kasih untuk Mas Aldi ya pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya terkait materi PPT tadi? Sepertinya nggak ada ya. Mungkin kita lanjut ke materi coding. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Mbak Aro ya udah memaparkan materi terkait teorinya. Baru kita lanjut ke Mas Arya. Untuk Mas Arya saya persilakan ya untuk materi codingnya. Baik, terima kasih. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Mas. Oke, jadi di sini kalau di modul kan ada suara mantul. Baik, jangan keset modul sembarangan. Jangan keset modul cuy. Oke, jadi saya lanjut ya. Nah, yang pertama di sini saya membuat kelas organisasi. Nah, penerapannya ini termasuk overloading konstruktor ya. Di sini ada organisasi, ada banyak ya. Tetapi yang membedakan di sini itu untuk tipe data pada parameternya. Yang pertama di sini nggak ada parameter. Kemudian ini untuk codingannya, isinya. Kemudian ada yang pakai 2 parameter, terus 3, terus ada yang 4. Nah, untuk overloading konstruktor di sini, misalkan di sini kan string A sama string B. Kemudian misal kita di sini buat untuk yang sama dengan 2 parameter, tapi tipe datanya beda, itu bisa. Nah, seperti ini tuh bisa ya. Nggak ada error sama sekali. Kemudian untuk pada saya buat di sini ada extend organisasi, di sini itu termasuk inheritance. Nah, untuk di sini ada public bidang sesuai ya, ada bidang juga. Nah, di sini ada keyword super untuk mengakses kelas parentnya, yaitu kelas organisasi. Di sini super, kemudian di sini kan ada huruf A, berarti yaitu mengakses yang ini ada string A-nya ini diisi. Kemudian ini termasuk yang is A tadi, ada di sini ada tulisannya prodi sama dengan informatika, kemudian di outputkan prodinya informatika. Nah, kemudian di sini ada agenda juga untuk kan di sini saya buat 2. Ada 2 kelas bidang sama agenda yang yaitu extend ke organisasi. Nah, di sini juga menerapkan super di sini mengakses ke organisasi, ke parentnya gitu. Mungkin seperti itu. Apabila saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat Mas Arya ya. Jadi mungkin aku bahas sedikit dulu ya, Rek. Maksudnya itu kan kita punya sebuah kelas parent. Nah, di codingan ini kan itu ada 3 kelas kan, ada bidang, agenda, organisasi. Nah, jadi yang dimaksud kelas parentnya itu yang mana? Nah, kelas parentnya itu yang organisasi.java. Coba Mas Arya tolong. Nah, jadi yang ini Rek untuk kelas parent. Ini namanya kelas parent. Kenapa dia disebut kelas parent? Karena nanti
di kelas parent ini dia tuh bakal ngeturunin eh, punyanya warisannya. Itu kan ada warisannya itu kan kayak public organisasi sama parameter itu string A, terus ada yang dua parameter, ada yang 3 parameter, ada yang 4 parameter. Nah itu merupakan warisannya yang dimana itu tuh bisa diakses di kelas anak atau kelas child kalau di bahasa Javanya. Nah kalau kita lihat di situ kan ada bidang dan agenda. Nah dan agenda itu adalah sebuah kelas childnya. Kenapa kita bisa bilang kelas child? Karena bidang dan agenda ini dia tuh mengambil punyanya si organisasi dengan apa? Keyword super. Jadi kalau kita di situ kan ada keyword super tuh. Nah keyword super itu dia diisi dengan himpunan mahasiswa informatika. Nah berarti dia itu cuma ngisi satu doang kan. Berarti ini ngambil yang di organisasi yang parameternya 1, yang tuh yang string A tuh. Jadi seperti itu. Nah jadi kalau kita mau akses kelas parent di misalnya di bidang nih, kita mau akses kelas parent. Nah kita harus import dulu di line 2 itu kan di line 2. Nah kita import dulu tuh, kita mau ambil kelas parent yang mana. Nah kita ambil kelas parent yang organisasi. Setelah kita import library yang di organisasi, baru kita bisa buat tuh yang di public bidang. Terus ada string nama kan, parameternya 1 aja, baru ada keyword super tuh. Nah keyword super itu buat ngisi parameter yang ada di kelas parentnya, yaitu kelas organisasi yang dia punya parameternya cuma 1 kan. Nah selanjutnya itu juga sama halnya dengan yang 2 parameter, yang 3 parameter, yang 4 parameter. Itu tuh sama aja pakai keyword super juga untuk ngisi nilainya lah istilahnya. Kalau kita lihat kan di yang 2 parameter tuh ada super himpunan mahasiswa informatika sama string ketuanya itu Aditya Dava. Sama yang ketiga itu juga ada keyword super juga kan. Nah di situ ada koma. Itu maksudnya koma itu buat memisahkan setiap parameternya. Itu gunanya untuk komanya. Tetap pakainya itu super. Nah untuk bawahnya itu yang misalnya kayak di dot nama sama dengan nama sampai si outnya itu cuma tambahan dari kelas childnya. Jadi setelah kita ngakses kelas parentnya pakai keyword super, kita itu bisa nambahin lagi di bawah selanjutnya itu pakai sembarang kita, suka-suka kita lah istilahnya. Kayak itu kan si out nama bidang itu kan awalnya kan di kelas parent tuh nggak ada kan, tapi di kelas child tuh kita bisa tambahin lagi. Jadi seperti itu. Jadi kayak nggak harus kita tulis tuh di kelas parent semuanya, tapi kita bisa istilahnya ngebuat struktur programnya itu terpisah-pisah. Jadi kalau kita misalnya kan buat codingan yang banyak banget gitu kan, itu tuh kita nggak cuma tuh ke bawah terus, tapi kita bisa buatnya itu beda-beda file, kayak lebih enak aja dilihatnya sama lebih mudah untuk dicari. Seperti itu sih untuk kelas parent sama child. Untuk yang agenda itu juga sama aja kayak bidang, gak ada bedanya. Dia juga cuma istilahnya kayak misalnya parameter satu parameter dia pakai super, terus yang di situ cuma 1 aja. Jangan kan parameternya itu 1, tapi kan isi di keyword supernya itu pakai misalnya himpunan mahasiswa informatika terus koma terus nama apa lagi, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di kelas parentnya itu kan cuma 1 parameter, tapi kan isinya itu 2, itu nggak bisa. Kalau mau buatnya itu di bawahnya lagi, yang contohnya itu yang 2 parameter. Jadi untuk kelas parent dan child itu kayak gitu aja. Itu tuh susah gampang sih sebenarnya, tergantung kalian buatnya itu gimana. Yang penting tuh kalian tuh inisiasikan dulu di kelas parentnya itu apa-apa aja yang diperlukan, yang kayak penting-pentingnya aja lah. Kayak coba Mas Arya di organisasi. Nah kalau kalian kan di organisasi kan yang penting-pentingnya aja kayak cuma nama organisasi. Terus yang kalau kita mau pakai 2 parameter ya kayak tambahin aja sama nama ketua. Kalau mau pakai 3 parameter ya saat tambahin aja lagi nama wakil. Kalau 4 ya tambahin aja lagi jumlah bidang. Kayak tergantung kebutuhan kalian mau pakai berapa parameter, terus isiannya itu apa.
Nah nanti di extendnya itu baru kalian tuh bisa nambah-nambahin sebarang kalian, kayak mau butuh nggak butuh terserah, boleh kalian tambahin seperti itu. Jadi kayak bisa diubah-ubah gitu nah kalau di kelas extendnya, di kelas childnya. Jadi kayak gitu Rek, kalau dari aku sebagai moderator memperjelas dari materi Mas Arya. Jadi kok gimana teman-teman yang lain, kalau mungkin ada pertanyaan itu bisa langsung ditanyakan aja sama Mas Arya, karena apa namanya, inheritance ini gampang-gampang sulit lah istilahnya, tergantung dari kebutuhan kalian makainya itu seberapa, begitu aja. Mungkin yang mau bertanya bisa langsung on mic, atau kalau malu buat ngomong bisa di chat juga nggak apa-apa. Saya Saya tunggu. menambahkan dulu ya. Ya ya, silakan. Oke, saya menambahkan yang tadi di sini kan untuk keyword super ya. Keyword di super di sini, misal kita coba gitu ya. Tapi terserah kita mau nambahin sampai berapa, asalkan organisasi ini itu kan sampai 4 parameter. Nah, walaupun di sini itu cuma string nama, tapi ketika di sini kita mau menginputkan semuanya itu bisa. Misal di sini kan nama ketuanya gitu ya. Kemudian wakil, habis itu jumlah bidangnya. Ini kan bisa. Jadi nggak tergantung dari childnya. Misal childnya ini cuma ada satu parameter, di sini kita harus satu parameter aja gitu, nggak tergantung itu. Jadi misal di sini kita nulisnya 4 parameter ataupun 3 itu terserah sesuai dengan kebutuhan kita begitu. Nah, mungkin tambahan lagi, misal di sini kita buat baru gitu ya. Nah, untuk membuatnya kita kan harus mengextend dari organisasi. Nah, di sini itu bisa langsung pakai extend habis itu organisasi. Nah, ini jangan tulis manual gitu. Kalau kita tulis manual, kita kan harus mengimport dulu ya. Nah, tapi ini kan pakai IDE. Nah, kita bisa langsung tekan tab itu, dia langsung otomatis menambahkan importnya. Habis itu kita bisa langsung buat misal childnya gitu. Lalu child, kemudian parameternya terserah ini mau namanya pakai apa gitu. Kemudian kita outputkan pakai printer aja ya. Begini. Nah, ini bisa. Kemudian kalau mau pakai keyword super, tinggal pakai super, terus apa parameternya gitu. Ini. Mungkin seperti itu sih tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat Mas Arya untuk tambahannya, untuk memperjelasnya. Mungkin saya tanyakan lagi kepada teman-teman semua, untuk jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Karena ditanyakan aja apapun yang kalian gak ngerti, itu tanyakan aja. Gak usah malu, kayak kita sama-sama belajar kok di sini. Jadi tanyakan aja kalau emang nggak paham, supaya kalian nanti pas ngerjain modul kalian itu tuh kalian tuh nggak kebingungan. Jadi kan sudah tahu gitu loh. Oh ini makanya gini, makanya gini. Jadi kayak kalian tuh sudah punya gambaran. Di sini tuh sudah punya, kita kasih gambaran kalau untuk membuat sebuah kelas parent sama kelas child tuh kayak mana, terus makainya tuh kayak mana, manggilnya tuh kayak mana. Jadi kalau mungkin kalian yang nggak paham, ditanyakan aja langsung. Mungkin saya tunggu sampai 10.50 ya. Tanya boleh di kolom chat atau langsung on mic, itu boleh. Saya persilakan. Mas izin bertanya. Ya silakan. Jadi kan tadi itu ada metode overloading di mana dia itu satu nama metode tapi kan yang satu beda beda parameter gitu. Nah, terus cara kita manggil
manggil metode tersebut, tapi dengan berarti kan otomatis ada metode A, ada metode B. Nah, caranya kita manggil metode A gitu gimana Mas? Karena kan cuma beda di parameter aja, sedangkan nama metodenya sama. Apa langsung gitu? Lihat dari data apa? Lihat data dari yang kita kirim ke parameter, dia itu ke string atau ke integer. Oke, terima kasih. Udah selesai Mas Ija ya pertanyaannya? Ya Mas, mungkin itu aja pertanyaan. Oke, mungkin Mas Arya pertanyaannya udah jelas Mas. Sudah. Oke, saya persilakan ya Mas buat menjawab. Baik, saya jawab ya pertanyaannya. Untuk memanggil metode tadi ya, di sini misal ada metode organisasi, nggak ada parameternya. Kemudian ada yang parameter 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk runnya di bawah ya, tadi lupa belum kan. Oke, jadi misal di sini kan kita mau manggil yang organisasi, bisa pakai ini. Jadi di sini dia itu tanpa parameter. Nah, ini keluarnya ini sesuai yang ada pada di atas. Di sini kan ada mengisi string A pakai hiburan mahasiswa informatika, kemudian di-outputkan. Kemudian misal pakai ini ada 4 parameter. Ya, kalau mau manggil itu emang tergantung parameternya. Jadi misal kita mau mengisi pakai 2 parameter juga bisa. Misal gini. Nah, seperti ini kan mengisinya cuma 2 parameter ya. Jadi dia yang keluar kan 2 parameter. Kita manggilnya itu tergantung dari tipe data kita, apa yang kita masukin, dan apakah sesuai dengan yang kita panggil gitu. Jadi misal di sini 2 parameter, 2 string kan. Nah, misal kita outputnya pakai angka, dia bakal menolak. Misal 7,8. Nah, dia kan menolak gitu, errornya nih, organisasi can applet b to integer. Jadi dia kan mintanya string sama string. Kalau kita inputnya 2 integer kayak gini, nggak bisa. Misal cuma satu integer gitu ya sama, karena dia tidak sesuai gitu. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat Mas Arya ya. Buat Mas Ija gimana nih? Paham Mas, terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Ija ya pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya ya kalau emang nggak dipahamin. Saya mau tanya Kak, Oke, apakah kita bisa memanggil dua kan katanya kan untuk memanggil parameter kan hanya bisa bisa bertanya di kolom chat bisa nggak? boleh. Kalau sulit ke anuan ngomongnya boleh di kolom chat kok. Oke, ada pertanyaan dari Mas Davakila buat Mas Arya ya. Kamu bertanya, kan katanya kita bisa memanggil metode sesuai dengan parameter yang dibuat. Apa kita bisa memanggil semua metode dalam satu waktu gitu? Gimana Mas Arya, udah jelas pertanyaannya atau perlu saya perjelasi? Sudah. Udah ya.
langsung jawab ya ini. Iya Mas, langsung jawab aja Mas. Oke, jadi pertanyaannya, katanya kita bisa memanggil metode sesuai dengan parameter yang dibuat. Apakah kita bisa memanggil semua metode dalam satu waktu? Misal satu waktu itu, misal gini ya, organisasi, kemudian organisasi yang pakai satu parameter sampai 4 parameter dipanggil semua gitu. Kalau memanggil semua bisa sih, tapi tergantung urutan kan. Ini kan urutan kan. Misal pertama organisasi ini kita panggil, ya bisa gitu. Misal ini organisasi, kemudian nama UR ini kan. Seperti ini bisa. Jadi kita manggil semuanya ini sekaligus dalam satu waktu bisa. Tapi ya ada urutannya gitu. Jadi nggak bisa langsung apa ya satu, ya pokoknya tergantung urutannya gitu. Jadi siapa yang duluan dia bakal tampil duluan seperti itu. Mungkin seperti itu, moderator. Oke, mungkin saya perjelas ya buat Mas Dava ya. Jadi kalau dari Mas Arya menjelaskan tuh bisa kita manggilnya itu satu waktu. Tetapi kita tuh manggilnya itu sesuai dengan kemauan kita, mau yang mana duluan yang keluar. Apakah kita mau yang 2 parameter dulu yang keluar atau yang 1 parameter dulu yang keluar atau gimana. Nah, itu tergantung kitanya yang nanti ngaturnya apa duluan yang kita panggil. Tapi untuk bisa atau tidaknya untuk manggil semua metode dalam satu waktu itu bisa. Gimana Mas Dapa? Oke Kak, sudah mengerti. Oke. Ada lagi buat teman-teman? Gak apa, tanyain aja apapun itu. Misalnya yang dasar-dasarnya juga nggak apa-apa kok. Karena kan kita sama-sama belajar di sini. Misalnya ada yang masih belum ngerti maksud dari kelas parent itu apa sih Kak? Tuh tanyakan aja lagi nggak apa-apa. Atau tadi cara ngemanggil parent ke dalam cheat tuh gimana? Terus untuk manggil cheat ke dalam parent tuh gimana? Itu bisa tanyain aja lagi. Mungkin saya kasih waktu sampai 10.56 ya. Kalau ada yang mau bertanya. Ditanyakan aja nggak apa, bebas kok. Mau tanya Mas Arya jomblo atau enggak juga nggak apa. Ya Mas ya. Ayo Re, bertanya. Daripada nanti kalian bingung kan pas ngerjain modul. Modulnya lumayan sih. Kalian kan belum dapat kan? Kita sudah. Nggak ada sih kompak. Oh iya, Mas Arya, kelas diagramnya kan belum Mas. Oh, Mas Arya mau lagi mau lupakan sengaja kayaknya. Oke, buat yang bertanya, saya tahan dulu ya buat Mas Arya bisa menjelaskan tentang kelas diagram yang dia buat. Untuk Mas Arya saya persilahkan. Baik, ya untuk diagram UML-nya seperti ini. Tadi kan ada kelas organisasi, kemudian ada string A, B, C, dan integer D. Jadi dia itu tulis di sini kan. Ini untuk variabel-variabelnya. Kemudian untuk metodenya ditaruh di bawah. Karena metodenya tadi berupa public, jadinya di sini tulisnya pakai plus. Sesuai ini kan modifiernya. Kemudian ada 2 class, bidang dan agenda. Nah, dia itu mengextend ke organisasi. Jadi saya pakai arah panah sini. Kemudian ya sama sih bidang. Ini nama kelasnya. Kemudian di sini kan ada variabel-variabelnya. Di sini juga. Kemudian ada metodenya. Di sini metode overloading constructornya. Nah, di sini saya singkat ada N, K, sama JML biar nggak terlalu ke kanan gitu, biar lebih rapi gitu. Kemudian mainnya taruh di sini karena dia itu nggak apa ya, nggak
terikat dengan organisasi maupun bidang dan agenda. Jadi mainnya kan berdiri sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin untuk Mas Aldi Firmansyah gimana? Itu jadi gambaran untuk UML-nya. Tadi Mas Arya lupa menjelaskan tuh. Iya. Oke, terima kasih buat Mas Aldi sudah bertanya. Lanjut ke ada Muhammad Rafli nih. Kak izin bertanya, keyword super fungsinya buat apa ya? Oke, buat Mas Arya udah jelas ya pertanyaannya? Ya sudah. Oke, saya persilakan buat Mas Arya ya buat menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab ya. Untuk keyword super, mungkin bisa langsung dibuka ini. Nah, di sini kan ada super. Super di sini itu dia itu memanggil metode yang ada di organisasi, menurut organisasinya ini. Jadi dia pakai super, kemudian kita masukkan parameter berapa yang kita masukkan. Di sini juga ada super, kemudian di bidang juga ada. Jadi supernya itu dia itu mengakses ke kelas organisasi ini, ke kelas parentnya lah, karena kita kan mengextend kelas organisasi seperti itu. Oke, terima kasih buat Mas Arya ya. Buat Mas Rafli gimana? Apakah masih kurang paham atau kurang jelas? Nanti bisa dijelasin lagi kok. Gimana Mas Rafli? Tidak paham Kak. Oke, makasih ya buat Mas Rafli ya sudah mau bertanya. Mungkin teman-teman yang lain jika ada yang masih kebingungan gitu, nggak apa ya, tanyakan aja kayak Mas Rafli kan, keyword super itu apa, daripada nanti kan pas ngerjain modul kayak tadi ini apa ya, keyword super ini apa ya, cari lagi di Google. Jadi mumpung kita ada kan ngebantu, tanyakan aja. Ini ada lagi nih dari Fatul, kamu bertanya program seperti ini bisa digunakan untuk apa ya Kak? Kalau mungkin tadi sudah dijelaskan, mohon maaf tadi nggak dengar. Oke, mungkin Mas Arya udah jelas Mas Arya ya? Insya Allah sudah. Oke, mungkin Mas Arya saya persilakan untuk menjawab. Oke, baik. Jadi pertanyaan tadi kan problemnya itu bisa digunakan untuk apa? Nah, misal di sini kan contohnya kan organisasi. Nah, daripada kita ini di sini organisasi, di bidang sini dia itu kan bisa mengakses ke organisasi gitu, ke parentnya. Jadi tanpa kita membuat codingannya lagi gitu. Jadi misal di sini ada metode apa gitu ya, metode yang berpengaruh ke kelas lain gitu. Jadi kelas childnya ini dia itu bisa mengakses ke organisasi. Misal di sini ada public ada nggak? Public void. Nah, misal di sini ada ABC. Di bidang sini dia itu juga bisa mengakses gitu. ABC, nah seperti ini. Jadi ABC ini bisa diakses. Jadi kita itu tanpa perlu membuat codingan yang baru, jadi kita bisa mengextend dari parentnya kita. Jadi lebih enak gitu, lebih mudah gitu. Karena di sini kan pemrograman berbasis objek ya, OOP gitu. Mungkin seperti itu, Pak Mas Ibu. Oke, terima kasih buat Mas Arya ya. Jadi oke, buat Mas Fatlul atau Mbak Fatlul, saya tidak tahu ini Mas atau Mbak. Oke Kak, paham, terima kasih. Oke, terima kasih buat Fatlul Agit ya sudah bertanya. Mungkin teman-teman yang lain boleh bertanya kalau emang apa kalian tuh masih ada yang nggak dimengerti. Nah,
Saya tunggu sampai 11 lewat 5 ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Tapi kalau ada yang mau bertanya, bakal kita jawabin terus kok. Mas Arya kuat kok puasanya untuk ngejawabin semuanya. Ayo bertanya. Yang kurang-kurang paham, tanyakan aja. Ini ada dari Zahra. Maaf kak, saya masih kurang paham perbedaan kelas biasa yang kemarin kita pelajari sama kelas extend yang sekarang dipelajari apa ya kak? Terima kasih. Jadi kemarin kan kita belajar programan terstruktur kan Mas Arya. Kita juga kayak manggil kelas lain di beda kelas. Nah bedanya sama kelas parent sama child ini apa? Kan sama-sama manggil kelas lain di dalam kelas tuh. Oke Mas Arya bisa menjelaskannya. Oke, langsung saya jawab ya. Perbedaan kelas yang biasa dengan kelas yang extend. Kalau kelas biasa kan dia nggak mengextend ya. Misal di sini ini ada kelas organisasi. Ya ini ya organisasi ini metodenya cuma ini kan. Nah, misal di bidang ini kan ada extend organisasi. Jadi metode-metode yang ada di organisasi ini dia itu bisa diakses di bidang. Jadi tanpa menuliskan codingnya lagi di bidang ini dia bisa mengakses ke kelas organisasi. Misal tadi saya contohkan ada public void ABC. Nah di bidang yaitu bisa mengaksesnya langsung menuliskan kodenya gitu ABC buka kurung tutup kurung. Jadi tanpa perlu membuat objek. Misal sini membuat objek organisasi tanpa membuat seperti ini. Itu maksudnya. Jadi tanpa membuat eh, pem- pembuatan objek seperti ini, dia itu bisa langsung mengakses. Nah, seperti ini, ABC langsung. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat Mas Arya ya jawabannya. Dari Mbak Zahras gimana? Masih kurang jelas atau udah paham? Kalau kurang jelas, nggak apa jujur aja. Nanti jelasin lagi kok. Gimana? Mbak Zahras. Oke, sudah paham ya. Terima kasih kembali. Buat teman-teman yang lain, saya kasih waktu sampai 11 lewat 7 ya. Kan ada yang mau bertanya lagi Mas Arya, jadi kan tertambah lagi waktunya. Sabar Mas Arya. Siap-siap. Sampai 11 lewat 7, kalau nggak ada yang pertanyaan lagi, kita next ke kuis ya. Ayo tanyakan aja. Bebas kok nanyanya. Oke, ada lagi nih Mas Arya. Dari Mbak Kiara Azahra. Izin bertanya kak, itu berarti outputnya ditentuin dari codingan ya, bukan dari inputan user. Mungkin Mas Arya bisa menjawab. Saya jawab ya. Untuk coding ini, karena saya tidak membuat scanner ya, nggak ada scanner sama sekali, jadi inputannya dari codingannya ini. Kalau misal mau pakai inputan user ya bisa silakan ditambah sendiri pakai scanner. Mungkin seperti itu. Oke, jadi istilahnya itu bisa kita inputin secara manual atau inputin secara di codingannya. Itu tergantung dengan kita itu pakai scanner atau enggak. Kalau dari contoh Mas Arya kan dia nggak mencontohin pakai scanner nih. Jadi inputnya itu langsung di codingan. Kalau teman-teman ngebuatnya mau nginputin secara manual atau nginputinnya pas di run, itu boleh, tapi teman-teman harus gunain scanner. Seperti itu. Gimana buat Mbak Kiara? Oke, terima kasih kembali.
Nah, saya tunggu lagi pertanyaannya sampai jam 11:09. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, persilakan tanya aja kok. Apapun itu tanyakan aja. Gak apa-apa. Kan sama-sama belajar kan. Mungkin ada teman-temannya yang malu bertanya, tapi gara-gara teman-teman ini bertanya kan kayak sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Kan dapat pahala tuh sekalian membantu teman-temannya. Jadi tanyakan aja. Ayo teman-teman. Oke, ada lagi nih dari Gracie Raja buat Mas Arya. Maaf Kak, tanya PKX itu apa ya? Masih belum paham Kak. Oke, nggak apa-apa nih pertanyaan dasar. Buat Mas Arya, mungkin bisa dijawab Mas ya. PKX itu apa maksudnya? Baik, langsung saya jawab ya. Backpage itu kalau bisa dikatakan itu directory atau folder. Nah, misal di sini kan ada dua. Pertama ini ada dua package, ada nomor 2 dan nomor 3. Jadi misal kalian mau buat praktikum selama 1 semester, kalau di Java itu bisa seperti ini. Jadi misal magar 2 ya, magar 2 di sini kan, nah ini bisa ditaruh di sini daripada kita membuat project yang lain seperti itu. Misal buat lagi untuk nanti praktikum yang keempat ya bisa lagi ditambah gitu. Jadi kalau package itu ya folder untuk mempermudah user dalam melakukan codingan gitu, dalam membuat coding. Di sini ada child, jadi di child ini ya ini yaitu yang mengekstan itu semua. Kemudian ada yang parent, artinya ini seperti class yang utama gitu, artinya ditaruh di sini. Yang seperti itu aja sih. Jadi package kita dalam mengorganisir file Java kita gitu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih buat Mas Arya. Buat Mbak Gracie, gimana? Gimana Mbak Gracie? Atau Mas, saya nggak tahu ya. Ini Mbak atau Mas? Karena tidak terlihat. Oke, terima kasih kembali. Sama ada lagi nih Mas Arya. Pertanyaan dari Mas Faisal. Kak, kenapa di line 46 itu masih pakai nama parameternya itu pakai nama OR sama nama ke? Kalau misalnya cuma new organisasi aja, apa bisa memanggil semua yang sudah diisi dari ABCD atau gimana ya Kak? Ini Mas Arya bisa menjawab ya. Saya jawab ya. Kenapa di sini ada nama or, nama to? Ya emang karena di sini itu memanggil yang pakai dua parameter ini. Dua parameter ini kan ini nama organisasinya apa, nama ketuanya siapa gitu kan. Kalau misal cuma ini organisasi seperti ini, ya berarti metode itu aja yang diakses gitu. Misal ya. Nah, kalau untuk new organisasi, ya bakal metode itu aja yang diakses. Kita nggak bisa mengakses, nggak akan keluar metode yang ada 4 parameternya karena kita nggak menampilkannya gitu. Ini kenapa ada 2? Karena di line 41 sama 43 ini diakses gitu. Jadi kalau mau mengakses yang 4 parameter, ya kita harus mengisi 4 parameter itu apa gitu. Kalau kita nggak ngisi kan nggak ada isinya itu variabel. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih buat Mas Arya ya jawabannya. Dari Mas Faisal, gimana Mas Faisal? Berarti kalau misalnya mau mengakses nama ketua itu harus mengakses dari line 37 gitu Kak? Ya mungkin Mas Arya bisa langsung ngejawab ya. Ya, saya jawab ya. Ini line 37 itu kan untuk variabel ya, variabel nama ke gitu. Jadi
daripada saya menuliskan namanya di sini, jadi saya masukkan ke variabel sini. Misal kita mengakses tulisnya di sini ya bisa. Misal di nama organisasinya, kemudian nama tuannya. Ya seperti ini juga bisa, terserah kita lebih enaknya mana gitu. Kan variabel kan ada itu buat menampung isian kita gitu. Pokoknya parameternya itu sama gitu, sesuai dengan apa yang ada di atas. Ini dua string, jadi kita ngetiknya di sini juga dua string gitu. Misal kita run, nah di sini dia juga muncul nama organisasi, nama tuannya. Gitu. Oke, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat Mas Arya ya. Buat Mas Faisal gimana Mas Faisal? Ya Kak, paham Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Mungkin saya tunggu lagi sampai 11.15 ya. Sampai 11.15. Kalau nggak ada yang bertanya kita lanjut ke kuis. Karena kita mementingkan pertanyaan teman-teman nih. Kalau teman-teman belum paham, kita nggak bakal lanjut. Supaya teman-teman semua ini paham. Gak apa ya, tanyain aja apapun itu. Misal nggak tahu Kak kelas itu apa Kak, tanyain aja tuh ke Mas Arya, nggak apa. Ayo teman-teman yang mau bertanya, persilakan langsung on mic aja boleh, atau mau malu didengar suaranya di chat juga boleh. Ayo Re, malu bertanya, sesat di praktikum. Gak ada ya? Gak ada lagi ya? Yakin ya? Karena udah jam 11.15 dan udah gak ada yang bertanya, mungkin saya lanjutkan aja kita ke kuis, ke agenda selanjutnya yaitu kuis. Mungkin kalau teman-teman yang mau bertanya selanjutnya itu bisa lewat grup ya, di grup info mabar itu tanyakan aja, nggak usah malu. Atau kalau memang malu, itu teman-teman chat aja admin yang ada di grup info mabar, itu di chat aja, nanti bakal dijawabin kok sama mereka. Nah, kita lanjut ke kuisis. Untuk Mas Arya tadi, terima kasih Mas Arya ya atas pemberian materi codingnya. Oke, agenda selanjutnya kita masuk ke kuisis yang akan dibawain oleh Mbak Adelia. Mungkin Mbak Adelia bisa, oh itu sudah ada tuh, itu ada linknya Re, buat kuisisnya. Itu ada link buat kuisis, nanti kalian masuk terus isi sesuai nama kalian. Itu kan bisa di rename tuh namanya, kalian isi sesuai nama kalian ya. Saya tunggu sampai jam 11.20 lah. Ayo semuanya masuk. Ayo Rek, join kuisis Rek. Namanya sesuai ya, kan bisa di rename tuh. Jangan pakai nama samaran. Jangan nge-cheat ya. Puasa ingat dosa. Itu aja. Itu aja semuanya. Jodi ingat jodi. Jangan ikutnya suka. Biasanya oknum-oknum ini. Ayo Rek,
Baru 23 nih, 24, 25. Ikut Jot, nyimak wajib ikut. Kasih orang lain kesempatan. Kayaknya kalian ini gaya sekali ya. Kayak sudah yakin jawaban kalian tuh benar semua tanpa nge-cheat. Ayo baru 32 ini. Padahal di sini ada 96 di Meet ini, di Zoom. Mana yang lain? Ayo Rek, masuk Rek. Ini juga berguna untuk pemahaman kalian ini. Ayo yang lain bisa join ya. Yuk yang lain. Baru 44 nih. 2 menit lagi deh. Tunggu 2 menit lagi. Yang lain bisa join ya. Ayo Rek, yang lain Rek. Silahkan join. Dan buat teman-teman yang menunggu ya. Oke, mungkin karena nggak ada lagi ya. Kita mulai aja ya Mbak Adel. Bisa di start aja kuisnya. Oke, pertanyaan pertama. Kelas yang mewariskan data dan metode. Gampang nih. Dia mewariskan data sama metodenya tuh. Kira-kira apa teman-teman? Oke, waktunya habis. Wah, Ki memimpin sepertinya. Keyword yang digunakan oleh subclass untuk memanggil konstruktor dan metode pada superclass-nya yaitu
apa nih? Extend, override, super, this, class. Tadi itu tuh dijelasin sama Mbak Aro sama Mas Arya, udah dijelasin. Pertanyaan ketiga, kata kunci yang digunakan untuk menunjukkan suatu member dalam kelasnya sendiri, yaitu kata kunci itu untuk menunjukkan suatu member dalam kelasnya sendiri. Pakai apa yuk? Ya, kita lihat siapa yang mimpin ini. Acil. Pertanyaan kelima, proses penciptaan kelas baru dengan mewariskan karakteristik dari kelas yang udah ada ditambah karakteristik unik kelas baru itu disebut ini kan materi kita ini. Jawabannya materi kita. Oh, Acil memimpin ya. Keyword yang digunakan untuk melakukan reinstance atau pewarisan data bahasa pemrograman Java adalah ayo apa teman-teman? Suatu kelas mempunyai hak untuk menyembunyikan dan membagikan datanya. Hal ini berkaitan dengan entitas. Untuk dapat menyembunyikan data, penggunaan akses modifier yang tepat adalah bisa ini. Gampang ini. Oh, Acil dibalap Acil. Metode yang memiliki nama sama tetapi dengan variabel atau atribut yang berbeda dinamakan, ya apa kira teman-teman? Ya apa ini? Oke, Dwi sekarang memimpin. Sarana atau cara pengelompokan dan perorganisasian kelas-kelas dan interface yang sekelompok menjadi suatu unit tunggal dan library adalah definisi apa ini? Dia itu ngelompokin dari kelas-kelas yang ada.
Udah ada yang jawab aja itu cepetnya, baru aja. Sebuah super class atau interface pasti mewariskan titik-titik dan titik-titik. Oke, siapa yang pertama? Mufti Kolil. Selamat buat Mas Mufti. Mas Mufti salah satu ya di soal keempat. Mas Ahmad Noval hampir mendekati Mas Mufti. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Adil ya. Selamat buat Mas Mufti sudah memenangkan kuisis. Mungkin Mbak Adil bisa ya. Selanjutnya nih teman-teman, kita ada kuis berhadiahnya. Tadi itu belum berhadiah. Sabar Mas Mufti. Jadi sekarang kita masuk ke kuis yang berhadiah. Nah, kuis yang berhadiah ini itu akan dibawakan oleh Mbak Farah. Sebelumnya tadi kan yang menang kan Mas Mufti Kolil kan. Jadi Mas Mufti Kolil ini punya privilege. Nah, privilege-nya itu Mas Mufti Kolil ini bisa duluan menjawab. Privilege-nya itu buat Mas Mufti Kolil bisa duluan menjawab untuk kuis ini. Jadi kuisnya ini nanti kita rebutan. Tapi karena Mas Mufti Kolil itu menang di kuisis, Mas Mufti Kolil ini punya kesempatan untuk jawab duluan. Kalau Mas Mufti Kolil itu nggak bisa, baru kita kelempar kepada teman-teman semua. Tapi sebelum itu teman-teman bisa absen ya. Itu sudah dikirim di kolom chat untuk absensi mabar hari ini. Teman-teman yang belum absen bisa absen dulu. Jangan lupa absen. Supaya kita punya datanya teman-teman juga. Saya kasih waktu sampai jam 11.32 lah buat absen. Udah lama-lama. Di kolom chat ya absennya teman-teman ya. Ayo absen yang belum absen. Yang sudah absen kita tunggu nih kuis. Kalian boleh berdoa buat Mas Mufti supaya nggak bisa menjawab, jadi kalian bisa menjawabnya. Oke, karena udah 11.32 untuk Mbak Farah. Halo Mbak Farah. Mbak Farah ada ya? Halo Mbak Farah.
Mbak Farah. Iya, halo, halo. Ya, udah siap ya Mbak Farah ya? Iya, siap. Oke, saya share screen aja ya. Ini ya Mbak Farah ya, bener ya? Bentar-bentar, masih belum keluar di aku. Oke, udah. Eh, di sini saya jelasin bentar ya. Ini tuh kurangnya apa kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh ada kelas motor. Nah, kelas motor tuh di sini sebagai parent. Nah, di dalam parent kelas motor ini itu cuman ada atribut aja, atribut aja, ada nama sama bahan bakar. Nah, di sini udah ada satu contoh juga kelas anaknya, yaitu kelas Honda Extend Motor. Di sini hanya diisi nama bahan bakar. Nah, ke bawah. Ke bawah. Ya. Halo? Iya, ini sudah paling bawah. Halo? Ya, halo. 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 Halo Mbak Farah. Mbak Farah. Udah paling bawah Mbak Farah. Oke, mungkin Mbak Farahnya koneksinya lagi jelek ya, Rek. Mungkin aku ambil alih dulu bentar. Jadi kan yang pertama di sini ada kelas motor kan. Nah, kelas motor ini berperan sebagai parentnya. Kalian perhatiin baik-baik nih. Ada variabel nama sama bahan bakar. Tipe-tipenya string kan. Terus ada get sama setnya nih. Ini get sama set. Kemudian ada juga metode motor. Ada metode motor di sini. Nah, sini ada metode motor kan. Kemudian di sini lagi ada kelas child nih. Ini kelas childnya. Ada Honda sama Yamaha. Dia nge-extend dari kelas motor. Dari kelas ini kan, kelas motor kan. Jadi berarti dibilang ini parent, yang ini anak, yang ini anak. Nah, kalau kita di public class-nya kan, di mainnya ini, yang Honda ini sudah terisikan. Nih, yang Honda ini sudah terisikan teman-teman. Jadi teman-teman punya contoh nih untuk mengisi kelas child itu kayak mana. Ini sudah dicontohin nih sama Mbak Farah. Sudah dicontohin seperti ini. Nah, kemudian tugas teman-teman ini cuma untuk ini kan yang Honda kan sudah, tapi yang Yamaha ini belum nih. Yang Yamaha belum. Nah, teman-teman perhatikan Yamaha ini harus ngisinya apa. Baru tampilin seperti si Honda ini. Tapi Yamaha ini kan ada 3 parameter nih. Nah, pokoknya teman-teman isinya apa, ya itu pertanyaan buat teman-teman. Teman-teman harus ngisi apa di sini buat manggil si kelas Yamaha ini.
buat ditaruh di bawah. Mungkin yang pertama saya tawarkan ajan ya. Ya bentar ya teman-teman, ajan. Saya pending dulu sampai selesai ajan. Oke, di tempat saya selesai ajan. Jadi saya lanjut ya. Soalnya itu adalah, jadi kan teman-teman ini lihat nih, yang kelas Child yang Honda itu sudah terisi, sudah terinisiasikan. Nah, yang Yamaha ini belum. Jadi teman-teman tugasnya itu adalah inisiasikan kelas Yamaha ini di bawah sini. Mungkin Mas Mufti, halo Mas Mufti. Halo Mas Mufti. Ya, halo. Ya, mungkin Mas Mufti bisa duluan ya, karena tadi kan menang kuis kan. Jadi punya kesempatan untuk jawab duluan. Untuk waktunya saya berikan 3 menit. Mau saya yang ketik atau gimana nih Mas Mufti? Mau lihat dulu ke atas, Mas. Lihat dulu ke atas ya. Lagi nggak? Ini cuma buat nampilin, Mas. Ya, pokoknya ini kan kelas Honda udah nih. Yang Childnya Honda udah. Nah, sekarang yang Yamaha kan belum. Jadi tinggal isi aja buat yang Yamahanya. Gimana? Udah ya? Udah siap ya? Siap, Mas. Dicoba dulu. Kalau salah saya lemparkan yang lain ini masalahnya. Dia mau dicoba aja. Oke, ini mau remote atau saya nulis? Masnya aja. Oh, remote gak apa-apa, Mas. Mufti ya? Mufti Kolil kan? Ya, Mas. Oke, udah ya. Kan aku gak tahu ya.
Salah. Waktunya 3 menit ya, sampai 11.45. Ayo Mas Mufti. Yang jawaban tuh jangan dipencet ya. Awas dipencet. Lanjut aja Mas. Kenapa? Skip aja. Loh, kenapa di skip? Enggak, mundurkan diri aja. Lanjut ke orang yang lain. Sayang banget, itu cuma tinggal nampilin loh. Oke, Mas Mufti nyerah Mas Mufti ya. Ya Mas. Oke, langsung Mas Jody angkat tangan nih. Ini rebutan saudara. Oke, saya lemparkan ke Mas Jody ya. Kamu angkat tangan Ini ya. aku langsung pas di kolom chat aja nih, nggak ngetik manual kelamaan. Kenapa? Ini langsung ku taruh di kolom chat aja ya, pendingan di bawahnya itu, biar nggak lama atau gimana. Itu kan udah aku buat anu tuh remote. Oh iya. Waktu sampai 11.47. Udah Oke. tinggal. Mbak Farah gimana Mbak Farah? Udah bener sih itu. Kurang ya? Mungkin kalau lebih yakin bisa di run.
Oh salah, lupa. Ini saya hapus dulu ini. Itu era bukan di codinganku tadi kan, itu di kelas lain. Iya, di kelas lain yang tanunya. Tapi udah bener kok jawabannya. Oke, buat Mas Jody terima kasih ya. Sama-sama bang, nggak bisa kan ini rusak kamera. Oke, nggak apa. Mungkin kita lanjut soal berikutnya Mbak Farah ya. Iya, boleh lanjut soal berikutnya. Oke, ini yang jelasin Mbak Farah. Silakan. Boleh. Di sini jadi kelas parentnya tuh ada kelas bangun ruang yang terdapat atributnya tuh private in panjang, private in lebar. Terus habis itu udah ada konstruktornya juga, ada set sama gate-nya juga. Nah, di sini tugasnya, terus di sini kan juga udah ada kelas child-nya. Ada kelas balok, extend bangun ruang. Nah, di situ juga udah ada atribut yaitu private tinggi, terus udah dimasukin juga konstruktornya, public balok, integer tinggi, panjang, integer lebar. Nah, tugasnya di sini tuh boleh ke bawah. Oke, terima kasih Mbak Farah ya. Mungkin saya ulangin ya. Jadi kan sini Rek, nih, itu salah. Nih, jadi kelas parentnya itu bangun ruang. Lihat nih, ini kelas parent. Aku nggak bakal ngulangin lagi nanti ya. Jadi ini kelas parent. Di kelas parent itu ada variabel panjang sama lebar. Nah, di kelas parent ini juga ada satu buah konstruktor yang dimana dia itu 2 parameter. Nih, dia ada 2 parameter, ada tipe parameternya itu integer ya, dua-duanya, panjang sama lebar. Kemudian dia itu di sini kita juga punya class child-nya. Nah, class child-nya ini namanya balok. Dia yang extend ke bangun ruang kan, berarti bisa kita panggil nih yang dibangun ruang ke dalam kelas balok. Ini udah dipanggil kan, udah di sini nih. Nah, di balok juga kita punya volume. Kita punya volume dengan returnnya itu gate panjang kali gate lebar kali gate tinggi kali tinggi. Nah, tugas kalian adalah, ini kan kosong nih, nggak ada apa-apa. Tugas kalian tuh gampang. Kalian buat supaya outputan ini berhasil. Jadi kan manggil dulu kelas childnya, kelas balok, isinya apa nggak tahu, pokoknya kalian tuh isi di kelas balok itu. Terus dapatin volume itu, manggil volumenya gimana tuh nggak tahu juga, tergantung kan isinya gimana nanti. Jadi seperti itu. Mungkin aku tar dulu ya, aku stop share dulu ya. Mungkin kalian bisa sambil pikir-pikirin kira-kira apa yang harus dijawab. Sebentar ya. Ada yang mau hapus dulu. Oke. Jadi kan tadi ini ya. Ini. Mungkin
Langsung rebutan ya. Yang tahu bisa angkat tangan. Gampang kok, tinggal kalian buat kelas baloknya, isinya apa, terus buat outputannya kayak mana. Gampang kan? Ada yang mau coba? Ahmad Rizky. Oke, Ahmad Rizky angkat tangan. Halo Mas Ahmad Rizky. Halo, halo, halo. Iya. Mau saya kasih remote-nya ya. Boleh. Ahmad Rizky. Tulisannya gimana Ahmad Rizky? Oh ini. Oke, udah. Waktunya 3 menit ya, sampai 11.56. Satu menit lagi. Oke, waktunya habis ya. Kalau ini salah berarti salah ya. Kita tunggu hasilnya. Gimana Mbak Farah? Mbak Farah. Oke, karena Mbak Farah nggak ada, saya ambil alih ya. Jadi untuk jawabannya itu udah benar-benar. Jadi kan pertama itu kita manggil kelas balok dulu, yang kelas anaknya, terus kita objeknya apa, kemudian kita inisiasikan aja nih. Nah, ini kita tinggal inisiasikan aja panjang lebar, tinggi panjang lebarnya berapa, terus tinggal si out panggil get volumenya. Jadi selamat ya buat Mas Ahmad Rizky sama Mas Jody. Nanti bisa Mas. bisa chat saya ya. Siap. Ini Mas Jody sama Ahmad Rizky nih satu kontrakan kayaknya. Iya, iya. Kan sudah tertebak ini. Nanti bisa chat saya ya. Oke, mungkin karena kita sudah selesai kuis berhadiah, kita lanjut sama
dokumentasi. Jadi teman-teman saya harapkan on cam buat kita foto bareng. Ayo teman-teman on cam.